Berlatar tahun 1906, tepatnya tahun ke-32 Kaisar Guangxu di Cina, cerita dimulai dengan penyerangan seorang pimpinan wilayah. Penyerangan itu dilakukan oleh kelompok bandit pimpinan Liu, dengan tujuan menghabisi keluarga pimpinan dan mengambil alih kekuasaan. Di tengah penyerangan yang berlangsung, anak dari pimpinan bernama Yinan terlihat menggedor setiap pintu rumah, berharap ada yang bisa membantu. Namun usahanya sia-sia, karena tak ada satupun warga yang berani menolong, bahkan sekadar melihat dari balik jendela. 20 tahun berlalu sejak perebutan kekuasaan. Para bandit dari berbagai kelompok dan wilayah masih tetap bermunculan, bahkan lebih meresahkan. Terlihat dari bagaimana mereka meminta jatah bulanan dengan nada memaksa pada salah satu pengusaha. Karena pengusaha itu tidak sudi memberi upeti, maka terjadilah keributan. Seorang ahli bela diri yang juga seorang bandit untuk mendapatkan uang, bernama Lewu si Bongsor dan Ming si Gerengseng, menghampiri si pengusaha untuk memberi bantuan, meski pada akhirnya tetap dibayar. Selesai dengan drama di pagi hari, mereka mampir ke warung Teh Yuli untuk sekadar ngopi dan sarapan bubur ayam. Tak lama datang seorang wanita bernama Yue Yang, tiba-tiba memesan teh hangat tanpa permisi. Setelah ditegur oleh Ming karena dianggap tidak sopan, Yue akhirnya jujur bahwa ia ingin meminta bantuan Yinan dan kawan-kawan untuk melenyapkan nyawa seseorang. Bukan tanpa alasan, Yue ternyata melihat Yinan saat berkelahi tadi, dan cukup yakin jika mereka bisa diandalkan. Yinan sama sekali tidak terkejut saat Yue memintanya untuk membunuh seseorang, apalagi setelah Yue berani membayar dengan 1 batang emas seberat 10 kilo. Hal itu membuat Yinan semakin tertarik dan meminta sketsa orang yang harus ia eksekusi. Karena saat itu Yue tidak membawa emasnya, ia memberikan gelang 24 karatnya sebagai tanda kesepakatan. Yinan diminta untuk datang ke desa bernama Fanjing di seberang gunung ini dan bertanya pada tukang bubur yang biasa mangkal di alun-alun untuk membahas kelanjutan misi ini di rumah Yue. Esoknya Yinan dan kawan-kawan langsung pergi ke desa Fanjing. Setelah mendapat informasi dari tukang bubur ayam, tibalah mereka di depan rumah Yue yang ternyata lumayan besar. Sampai akhirnya diketahui bahwa bocah menyebalkan ini ternyata adalah anak angkatnya, Yue. Meski kadang merepotkan, Yue tetap sabar merawat si bocah yang hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya tewas saat dirampok oleh para bandit. Beberapa tahun silam, selesai berbicara dengan si bocah, Yue langsung mengutarakan misi yang harus Yinan selesaikan. Yinan dan teman-temannya cukup terkejut ketika mendengar bahwa target yang harus Yinan bunuh tidak lain dan tidak bukan adalah Yue itu sendiri. Yue menjelaskan bahwa ia akan dinikahkan dengan anak seorang bandit, penguasa wilayah Fanjing, yang akan kita sebut saja Ucok, demi keselamatan warga desa yang sudah tak sanggup lagi membayar upeti dan terus hidup dalam tekanan. Yinan diminta menghabisi Yue tepat setelah ijab kabul selesai saat malam pertama, sebelum ia diperlakukan semena-mena oleh si Ucok. Kita tinggalkan sementara Yue dan beralih ke tempat lain. Seorang pria plontos, atau kita panggil saja Tinggeng, ini babangnya, sedang menghadiri pertemuan dengan para pejabat wilayah untuk membahas bisnis gelap mereka karena ketua bandit tidak bisa hadir. Tinggeng sebagai penasihat diutus untuk mewakilinya. Sebelum pulang, Tinggeng yang ternyata ayah dari Ucok mengundang para pejabat untuk hadir dalam acara pernikahan putranya. Namun bukannya mendapat sambutan baik, para pejabat justru menolak halus, seolah tidak peduli. Situasi yang tadinya tenang berubah tegang ketika Tinggeng menunjukkan sisi kebanditannya. Ia mulai mengintimidasi satu persatu pejabat hingga mereka dibuat ketakutan. Singkat cerita, malam pun tiba. Yue dan keluarganya mengadakan acara siraman sebelum pernikahan. Tak hanya keluarga, seluruh warga desa ikut hadir dalam upacara tersebut. Berat bagi mereka melihat Yue menjadi korban, namun itu sudah menjadi keputusan Yue sendiri. Sesaat setelah siraman selesai, muncullah Tinggeng dan anak buahnya untuk membawa Yue. Alih-alih membantu, warga yang ketakutan justru mundur dan meninggalkan keluarga Yue begitu saja. Tak rela anaknya diserahkan kepada keluarga bandit, ayah Yue menyembunyikan putrinya di tempat rahasia. Karena sang ayah tetap tidak mau berbicara, Tinggeng dengan kejam menyuruh anak buahnya mencongkel kuku si bocah, anak angkat Yue yang masih kecil.
Mendengar bocah itu menjerit kesakitan, Yue akhirnya keluar dari persembunyian dan menyerahkan diri demi keluarga serta warga desa yang ia cintai. Hari pernikahan pun tiba. Setelah sarapan dan menyusun rencana penyelamatan, Yinan dan kelompoknya langsung bergegas naik gunung, menyelinap bersama para tamu undangan. Lain yang sebagian besar adalah bandit kejam dari berbagai wilayah di China. Tidak seperti tamu undangan pada umumnya yang tahu aturan, para bandit ini membuat keributan hanya karena berebut kursi untuk duduk di barisan depan. Selesai dengan keributan barusan, kita akhirnya diperlihatkan sang pimpinan, sekaligus jojongkot para bandit di wilayah Cina ini. Setelah memperhatikan lebih saksama, Yinan merasa wajah sang pimpinan tidak asing. Ternyata, orang yang berdiri di hadapannya adalah Liu, ketua bandit yang 20 tahun lalu membantai seluruh keluarganya dan merebut kekuasaan wilayah tersebut. Yinan pun terpaku, penuh amarah yang selama ini ia pendam. Dikira semua tamu akan diizinkan masuk, Liu rupanya sudah menyiapkan sebuah permainan untuk menyeleksi siapa yang berhak menikmati jamuan. Salah satu ajudan melempar 8 koin perak dari atas tebing, dan siapapun yang berhasil mendapatkannya berhak masuk menyaksikan akad nikah. Pertarungan brutal pun pecah. Puluhan orang saling tikam demi memperebutkan koin perak itu. Liu yang penakut dan tak pandai bertarung memilih pura-pura mati di tengah mayat-mayat yang berserakan. Beruntung ia mendapatkan 1 koin dari tubuh seorang korban. Setelah itu kita diperlihatkan Ming si Gerengseng yang menahan diri sepanjang pertarungan. Ia hanya melukai lawan secukupnya. Untuk mendapatkan koin tidak membunuh. Namun belum selesai. Mereka kembali dihadapkan pada serangan. Puluhan bandit lain yang ingin merebut koin itu. Karena prinsip lo jual gua beli, bentrokan pun tak terhindarkan. Disinilah terlihat kepribadian Yinan dan kelompoknya yang sebenarnya. Mereka memang bandit, tetapi bukan pembunuh. Mereka hanya melukai, tidak menghabisi nyawa, karena mereka terpaksa hidup sebagai bandit untuk bertahan hidup, bukan untuk mengejar kekuasaan seperti kelompok Liu. Setelah kembali dari lembah dan menyerahkan koin sebagai tiket masuk, Yinan dan kelompoknya menghadapi masalah baru. Nama mereka tidak ada di daftar tamu, namun dengan kelihayan mereka dalam berbicara, ditambah iming-iming emas sebagai hadiah untuk mempelai pria, mereka akhirnya diizinkan masuk. Tibalah momen yang ditunggu. Yue dibawa ke pelaminan untuk bertemu calon suaminya Ucok. Para tamu undangan, termasuk Yue, langsung terperanjat ketika melihat bahwa Ucok ternyata hanyalah seonggok mayat bugang yang entah sudah berapa lama diawetkan oleh Tinggeng. Sebuah pemandangan yang membuat seluruh ruangan tercekat. Dengan cepat mereka memasukkan Yue ke dalam peti, lalu membawanya masuk bersama peti milik Ucok untuk diamankan. Salah satu penjaga merasa kasihan dengan nasib buruk Yue, sehingga daripada mubazir, mereka memutuskan untuk menggabah Yue sebelum sore, nanti mayat Ucok dikuburkan. Namun ketika mereka hendak melakukannya, terdengar suara dari dalam peti Ucok. Dikira suara Ucok hidup kembali, rupanya itu adalah Lewu yang mulai menjalankan rencana penyelamatan. 2 penjaga yang ketakutan langsung keluar untuk melaporkan kejadian itu. Sementara mereka pergi, Lewu turun dan berusaha melepaskan Yue. Bukannya segera kabur, Lewu yang diam-diam menaruh hati pada Yue berbohong dan mengatakan bahwa tetap berada di dalam peti jauh lebih aman. Lewu juga menambahkan bahwa Yinan sudah mengetahui posisi mereka, jadi Yue hanya perlu menunggu kedatangannya. Padahal semua itu hanya akal-akalan Lewu agar bisa mengobrol lebih lama dengan Yue. Setelah merasa cukup dekat, Lewu mulai memamerkan skill bernyanyinya, berharap bisa meluluhkan hati Yue. Tanpa ia sadari, suara emas itu terdengar oleh 2 penjaga tadi. Mereka kembali merinding, namun ternyata suara yang mereka dengar adalah Ming yang berhasil menyelamatkan Lewu dan Yue. Sementara itu, Yinan masih berada di dalam lokasi acara, terus memantau pergerakan Liu. Kebetulan, di sana kemudian ada seorang bandit, rese yang membuat kekacauan hingga membuat Liu jengkel. Yinan yang cerdas menawarkan diri untuk mengusir si pembuat onar. Kemampuan Yinan menembak membuat Liu sangat terkesan, bahkan sampai memberikan pistolnya secara cuma-cuma. Bukan hanya Liu, adiknya yang kita panggil saja Yuli juga dibuat terpukau melihat kepiawaian Yinan berjudi. Yuli yang sudah benar-benar terpikat tak lagi bisa menyembunyikan ketertarikannya dan langsung menyeret Yinan ke kamar pribadinya.
Di dalam kamar, Yuli terus menggoda dan mulai mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Melihat gerak-gerik Yinan yang mencurigakan, Yuli akhirnya sadar bahwa Yinan punya tujuan lebih besar daripada sekadar menghadiri pernikahan. Beruntung Yinan tidak menghabisinya. Ia hanya meminta satu hal, berkas daftar perjanjian pemerintah yang bekerja sama dengan Liu. Yuli, yang bimbang akhirnya menuruti kata hatinya dan memihak pada Yinan, memberikan kunci brankas secara cuma-cuma. Belum sempat Yinan mencapai ruangan brankas, ia sudah dihadang oleh pendekar, pisau mentajudan Liu. Rupanya, Liu mengetahui bahwa Yinan mencuri kunci brankas berisi daftar penting yang bisa mengancam hidup mereka. Si ajudan langsung menantang duel 1 lawan 1, dan pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Namun Yinan menghentikan duel itu karena ia memang tidak punya urusan pribadi dengan si ajudan. Ketika Yinan hendak pergi, tiba-tiba setelah kembali berkumpul, Yinan meminta Lewu dan Ming untuk mengantar Yue turun gunung, sementara ia akan menyusul belakangan. Namun karena keduanya menolak, Yue tidak punya pilihan selain pulang seorang diri. Membiarkan mereka menyelesaikan urusan masing-masing. Tepat ketika Liu hendak menggabah seorang wanita penghibur, Yinan dan kelompoknya muncul dengan tujuan menghabisinya. Ming yang gerengseng langsung nyerenteng menyerang Liu seorang diri, tetapi Yinan memerintahkan Lewu dan Ming untuk fokus mencari berkas kerja sama milik Liu, sementara ia sendiri yang akan menghadapi sang ketua bandit. Namun setelah Yinan tumbang, Lewu dan Ming yang sudah mendapatkan berkas perjanjian ikut menyerang. Liu Qingdes sayangnya perbedaan level terlalu jauh. Liu dengan mudah menumbangkan keduanya tanpa kesulitan sedikit pun. Beruntung, Yinan bangkit dan berhasil menyelamatkan mereka dari serangan Liu. Pertarungan kembali berlanjut dengan Yinan yang hanya mengandalkan tangan kosong. Ketika ia berhasil menemukan tombak, senjata favoritnya, barulah pertarungan mulai seimbang. Yinan berhasil membuat Liu terpojok. Tidak mau menyerah, Liu bangkit dan melancarkan beberapa serangan, namun teknik tikam menusuk adalah keahlian Yinan. Liu tak bisa lagi melawan. Saat tersudut dan terguling, Yinan menunjukkan lambang desa tempat ia dilahirkan. Baru di detik itu, Liu sadar bahwa Yinan adalah anak dari keluarga pemimpin wilayah yang 20 tahun lalu ia bantai. Liu pun pasrah, tidak berdaya ketika Yinan menyelesaikan perhitungan itu. Sementara itu, Tinggeng terkejut besar ketika menemukan Liu, guru besar sekaligus pemimpinnya, sudah terbujur tak bernyawa. Muak dengan kekacauan yang terjadi, Tinggeng memerintahkan seluruh bandit untuk mencari dan membunuh Yinan beserta kelompoknya dengan imbalan emas dalam jumlah tak terhingga. Esok harinya, Yue yang baru tiba di desa justru mendapat perlakuan buruk dari warga. Mereka menyeret Yue kembali ke gunung, bukan karena membenci, tetapi karena takut menjadi sasaran bandit lagi. Namun cara mereka jelas salah, dan hal itu membuat Yinan dan kelompoknya murka. Gas pugu ladang hese hayang mawasi wi balik teh, ekala dibawa ke Gunung Dewi. Di mana hati nurani kalian? Begitu kira-kira luapan amarah mereka. Karena warga tetap tidak mau mendengar, Yinan kembali menegaskan, jika kalian masih sayang hidup, tinggalkan desa ini sekarang juga. Tapi jika kalian sudah bosan hidup, tetaplah di sini. Dan ganti pakaian kalian dengan kain kafan, selagi masih ada waktu. Dan benar saja, tepat saat fajar naik, datanglah Tinggeng membawa seabrek pasukan untuk melakukan pembantaian. Namun yang membuat Tinggeng heran, keadaan desa benar-benar sepi, sunyi, tenang. Bahkan udara pun terasa rengit. Ketika salah satu ajudan masih cocorwokan menggertak, tiba-tiba dor. Mereka tercengang melihat akurasi tembakan dari Yinan. Belum percaya, Tinggeng kembali menyuruh anak buahnya menyerang. Hasilnya sama. Yinan menembak dengan presisi yang membuat Tinggeng melongo. Malu karena jumlah pasukannya jauh lebih besar, Tinggeng memerintahkan serangan serentak agar membuat Yinan kehilangan fokus, tidak kehabisan akal. Yinan langsung membagi tugas. Lewu dan Ming bergerak memutar, menyerang dari belakang. Pertempuran berlangsung alot, hingga akhirnya Tinggeng berhasil menembak Yinan di bagian perut. Meski tidak mematikan, luka itu cukup membuatnya goyah. Saat Yinan masih baku tembak melawan Tinggeng, salah satu ajudan menemukan persembunyian dan melemparkan satu kantong berisi dinamit. Lewu yang melihat langsung melompat mencegahnya. Dinamit meledak, membuat Lewu tewas seketika.
Melihat saudaranya sekarat di pangkuan Yue, Ming dipenuhi amarah. Ia langsung menerjang ajudan itu. Namun luka tembak di kakinya, ditambah postur lawan yang tinggi besar, membuatnya kesulitan. Saat mereka saling cekik, Yue muncul, mengambil pisau, dan menusukkan berkali-kali ke perut si ajudan, sampai pria itu tumbang tak bernyawa. Sementara itu, Yinan semakin kewalahan melawan Tinggeng, akibat luka tembak di perutnya. Namun pada akhirnya, dengan sisa tenaga terakhir, Yinan berhasil menghabisi tingkah si Tinggeng, pemimpin keji yang telah menciptakan begitu banyak kekacauan. Beberapa hari setelah tragedi di Fanjing, kita melihat Yinan dan Ming mengunjungi makam Lewu untuk mengirim doa. Yue juga hadir, ikut meratapi kepergian sahabat mereka. Dengan dendam yang akhirnya terbalaskan, Yinan memutuskan kembali ke kampung halaman untuk membantu warganya dan berhenti total dari dunia perbanditan. Tamat. Ending yang kamu nanya,